إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azakumullah. Ketika seorang Hindu berbicara dan meyakini tentang agamanya, apakah yang di luar Hindu seperti kita tersinggung? Pasti. Ketika seorang Nasara berbicara dan meyakini agamanya, apakah di luar Nasara seperti kita tersinggung? Pasti. Gimana nggak tersinggung? Dia mengatakan Tuhan punya anak. Ya. Lalu kita berbicara tentang keyakinan kita, ajaran kita, non muslim, orang-orang kafir nggak boleh tersinggung. Adilkah ini? Adilkah ini? Kita tersinggung mendengar bahwa Tuhan itu ada tiga. Ada Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, Tuhan perusak. Padahal kita yakin satu-satunya yang menciptakan, yang memelihara, yang merusak dan seterusnya hanya Allah Rabbul Alamin. Tentu tersinggung kan? Tapi kita diam, terserah mereka berbicara di hadapan jamaah mereka. Nah, saya berbicara di hadapan antum. Saya yakin tidak ada di antara antum yang Buddha, yang Hindu, yang Konghucu, Yahudi, Nasrani. Semua antum saudara saya kaum muslimin. Saya yakin antum tidak ada yang tersinggung ketika saya mengatakan bahwa gara-gara ucapan Natal, gara-gara meyakini bahwa Allah punya anak, bertubi-tubi bencana Allah timpakan. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin puyuh kecil, nggak seberapa. Antum tahu ketika pertama kali ada orang yang mengatakan Allah punya anak, apa yang terjadi dengan langit, bumi, gunung? Lihat surat Maryam ayat 90. Takadus samawatu yatafattarna minhu. Langit hampir-hampir mau runtuh, bumi hampir-hampir mau belah, gunung hampir-hampir mau meledak. Ketika anda aulir rahmani walada, ketika ada manusia pertama kali mengucapkan Allah punya anak bernama Isa Yesus. Lihat, maka kalau hari-hari ini kok terjadi berbagai macam bencana kecil, wajar orang langit saja runtuh. Ya, barangkali antum tidak lupa peristiwa 2004, tsunami luar biasa di Aceh. Mayoritas kaum muslimin terjadi hari Ahad, tanggal 26 Desember. Apa yang terjadi sehari sebelumnya, 25 Desember, Natalan pertama kali selama ribuan tahun di sana. Di sana belum pernah ada selama ribuan tahun mayoritas kaum muslimin. Entah setan dari mana mengajak mereka untuk merayakan Natal di situ atas nama toleransi. Ya, terjadilah nggak lama sehari setelah itu. Apakah ini menghubung-hubungkan? Gimana menghubung-hubungkan? Kita tidak percaya dengan surat Maryam, dengan firman Allah yang keluar dari lisan Nabi manusia yang tidak pernah berbohong seumur hidup. Nabi Ibrahim berbohong 3 kali, itu pun tauriah, tidak bohong secara vulgar. Rasulullah sekalipun belum pernah. Apa yang keluar dari mulut beliau kebenaran. Ma kharaja minni illal haq. Maka kita tidak ragu dengan ucapan beliau menyampaikan dari Allah Rabbul Alamin bahwa langit hampir runtuh, bumi hampir belah, gunung-gunung hampir meletus ketika pertama kali ada orang mengatakan Tuhan punya anak. Padahal jelas lam yalid walam yulad.
Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Antum masih ragu kalau bencana demi bencana Allah timpakan itu karena dosa manusia? Antum mau percaya dengan ucapan orang-orang kafir? Oh, ini lempengan bumi bergeser. Oh, ini mahma sudah begini dan begitu. Oh, ini musimnya. Itu lempengan bumi, siapa yang menggerakkan kalau bukan Allah Rabbul Alamin? Apakah gunung, tanah, air, batu, angin punya kehendak? Punya kehendak? Tidak. Bahkan penyakit tidak punya kehendak. Itu yang disabdakan oleh Nabi, yang dimaksud oleh sabda Nabi, la adwa wa la tiarata. Tidak ada penularan penyakit. Maksudnya penyakit akan menyerang siapapun yang dia temui. Ini yang dibantah oleh Nabi. Bukan Nabi membantah adanya penularan penyakit, tidak dibantah, memang ada. Yang dibantah oleh beliau, menularnya penyakit, terserah penyakitnya, terserah virusnya, terserah bakterinya. Itu yang ditolak oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun penularan penyakit menurut kehendak Allah itu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk bencana. Bisakah itu lempengan bumi bergeser tanpa kehendak Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan bumi itu baru kemarin sore ada, baru setahun 2 tahun, tanah Jawa, Pulau Kalimantan kan sudah entah berapa juta tahun yang lalu. Kenapa baru sekarang? Dan tambah yakin kita bahwa tidak mungkin ada bencana, kata Allah, illa bima kasabat aydikum, kecuali karena ulah tangan kalian. Saya yakin antum masih ingat, ada hari, ada bulan, ada tahun, ada abad di mana hari itu belum pernah ada gempa bumi sekalipun, belum pernah ada tanah longsor, angin puyuh, puting beliung, banjir dan seterusnya, belum pernah ada. Gak ada gempa bumi, gak ada bencana alam. Kapan? 10 abad pertama manusia, 1000 tahun kira-kira, dari diturunkannya Adam dan Hawa di muka bumi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 100 tahun, 200 tahun, tidak ada bencana satupun. Sampai 10 abad, 1000 tahun. Kenapa? Kenapa? Hari itu belum ada satupun orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang Yahudi, orang Nasrani. Belum ada. Seluruh manusia muslim, kaum muslimin, menyembah Allah satu-satunya. Tidak ada satupun yang menyekutukan Allah. Tidak ada. Maka tidak ada bencana sedikit pun. Bencana besar pertama, banjir yang luar biasa menghabiskan manusia, kecuali 80 orang yang masuk ke kapal itu, 81 dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Setelah terjadi kemaksiatan syirik yang luar biasa, menyekutukan Allah dengan Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr. Ini nama-nama yang diabadikan oleh Allah dalam surat Nuh. Dari mulai dosa terbesar yaitu syirik, Allah timpakan bencana pertama kali banjir. Ini pelajaran bagi kita. Agar kita tidak terkena bencana, jauhi sejauh-jauhnya. Yang pertama apa? Syirik. Ini yang paling disukai oleh iblis. Zina, khamr, judi, korupsi, membunuh, iblis suka. Suka sekali. Syirik jauh lebih suka. Nomor 1. Karena ketika orang sudah berbuat syirik, musyrik, iblis biarkan saja sholat, biarkan saja puasa, biarkan saja berjihad, biarkan saja sodakoh, berbuat baik, biarkan. Kenapa? Hapus, la in asyrafta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, hapus seluruh amal ibadahmu. Biarin aja. Maka yang nomor 1, yang menjadi prioritas pertama iblis, syirik.
Yang kedua apa? Bid'ah. Seluruh ibadah-ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi SAW, ini sangat disukai oleh iblis setelah syirik tadi. Kenapa? Karena pelakunya sulit untuk bertaubat. Kenapa sulit? Ya gimana mau bertaubat? Dia tidak menyangka, dia tidak sadar kalau itu salah, kalau itu dosa. Dikiranya sholat, puasa, zikir, wirid, baca sholawat, padahal dosa. Karena nggak ada contoh dari Nabi SAW. Sholat, puasa hari kelahiran misalnya, membaca sholawat yang tidak ada contoh dari Nabi SAW, maka sulit untuk bertaubat. Berbeda dengan pelacur, pezina, penjudi, pemabuk, mudah bertaubat. Kenapa? Karena dia sadar bahwa ini dosa. Hampir, ini yang muslim ya, hampir kaum muslimin yang terjatuh dalam zina, khamar, judi, insya Allah dalam hati kecilnya, saya akan berhenti kalau saya sudah umur sekian. Dan terbukti di kiri kanan kita yang rajin ke masjid, yang rajin tahajud, yang rajin puasa Senin Kamis, bagaimana masa lalu mereka? Apakah mulus-mulus saja dari remaja? Tidak. Ada yang mantan pelacur, ada mantan penjudi, ada mantan pemabuk, banyak sekali. Di sini hancur iblis. Aku goda puluhan tahun, sekarang Allah ampuni karena sudah bertaubat. Maka dijadikan bid'ah ini nomor 2, setelah syirik nomor 1. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.